Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Sama-sama izinkan kami di perkenalan ini. Nama saya Selvia Harmonia Patisi. Nama saya Messi Aktiviasa Putri. Nama saya Putri Naila. Kami akan mempresentasikan bab 3, teknik dokumentasi dalam penyusunan sistem. Baik, pertama-tama, dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tata cara kerja sebuah sistem informasi. Dan sistem informasi akuntansi adalah kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan manajemen dan pihak lainnya. Oke, selanjutnya dalam merancang sistem informasi akuntansi, pastinya kita memanfaatkan diagram arus data. Diagram arus data itu sendiri memiliki fungsi yaitu menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, kita juga dapat memanfaatkan bagan alir untuk merancang sistem informasi akuntansi. Pengertian dari bagan alir itu sendiri merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan juga logis. Selanjutnya ada tabel keputusan. Tabel keputusan adalah sistem yang dimanfaatkan dalam membuat keputusan yang kompleks. Dan dibandingkan dengan flowchart, tabel ini lebih unggul karena banyak alternatifnya. Lalu ada bagan manajemen proyek. Bagan manajemen proyek adalah rancangan sistem yang diselesaikan dari periode dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan anggaran. Dan alat manajemen proyek yang dapat membantu dalam menyelesaikan proses dengan tepat waktu itu ada Gantt chart dan diagram jaringan. Gantt chart ini adalah bagan batang horizontal yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dan tugas proyek secara visual. Sedangkan diagram jaringan adalah representasi visual dan jaringan komputer telekomunikasi. Baik, jadi pada pembahasan pada saat ini akan lebih berfokus kepada bagan alir beserta simbol-simbol. Kemudian di sini ada simbol diagram arus data. Jadi untuk apabila ada pengiriman atau penerimaan data itu akan digambarkan oleh kotak berbentuk kotak seperti ini. Dan itu bisa kita sebut juga dengan sumber dan tujuan data. Kemudian arus data yang masuk ke dalam atau keluar tiga proses akan digambarkan dengan tanda-tanda seperti ini. Dan ini disebut juga dengan arus data. Kemudian dalam prosesnya ada mengubah data dari input menjadi output yang digambarkan dengan lingkaran seperti ini. Lingkaran ini juga bisa kita namakan dengan proses transformasi. Transformasi dari input menjadi output. Kemudian penyimpanan data. Setelah proses, pasti kita akan menyimpan data tersebut. Nah, penyimpanan data tersebut akan digambarkan dengan dua garis horizontal seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah simbol bagan alir. Nah, untuk yang pertama ini adalah sebuah dokumen atau laporan. Nah, jadi untuk gambaran pertama ini adalah menggunakan simbol dokumen. Dan apabila dokumennya itu menjadi banyak seperti ini, itu adalah berarti dokumen lengkap. Ini biasanya adalah faktor tunjangan. Karena faktor tunjangan kan biasanya ada yang berwarna putih, kuning, atau merah muda. Gitu. Nah, kemudian untuk gambar simbol yang ketiga berbentuk bergelombang ataupun yang bisa melambangkan atau menyimbolkan sebuah input atau output. Bisa kita kan menjadi atau menginput buku besar itu akan digambarkan dengan gambar seperti ini. Dan untuk yang ketiga adalah bentuk tampilan atau display. Ini informasi yang ditampilkan oleh output online seperti terminal CRT atau monitor pada komputer PC akan digambarkan dengan simbol nomor ini. Kemudian yang kelima adalah entry data oleh alat online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Dan ini adalah seperti contohnya adalah keyboard, bentuk keyboard atau pengetikan data secara online. Untuk gambar yang kanan atau penjelasan ini adalah simbol tampilan dan entry data digunakan sama-sama. Nah, untuk yang bentuk ini adalah bisa menampilkan monitor atau display dan ini adalah keyboardnya. Itu bisa kita juga terminologi arti atau komputer pribadi. Simbol pemrosesan ini terdapat berbagai bentuk simbol-simbol nih. Seperti yang pertama,
Yang pertama ini, yang aku tunjuk ini yaitu simbol yang berbentuk seperti persegi panjang nih, yang dinamakan dengan pemrosesan komputer, yang memiliki arti sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer yang biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kemudian, simbol yang kedua atau gambar yang kedua yaitu trapesium berbentuk kebalik, yang dinamakan dengan simbol kegiatan manual, yang dimana sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual nih. Selanjutnya yaitu simbol yang berbentuk seperti persegi nih, yang dinamakan dengan simbol kegiatan campur sari. Jadi, kayak sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer. Kemudian, ada simbol yang berbentuk seperti persegi panjang yang oval seperti gini. Nah, itu dinamakan dengan kegiatan pemasukan data offline. Jadi, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline seperti entry data ke disket ataupun register kertas. Oke, selanjutnya yaitu simbol seperti tabung kecil ini yang dinamakan dengan disk bermagnet. Jadi, data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimpan file induk atau master filenya. Kemudian simbol yang berbentuk seperti lingkaran dan ada pitanya di sini. Itu dinamakan dengan pita bermagnet, yang dimana data disimpan dalam sebuah pita bermagnet ini. Kemudian ada bentuk persegi dan ada gambar yang di sini, yang dinamakan dengan disket bermagnet. Untuk penjelasan itu kayak data disimpan dalam sebuah disket itu. Kemudian ada bentuk seperti tabung yang setengah gini, yang dinamakan dengan simbol penyimpanan online, maaf. Jadi untuk penjelasan itu, data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Oke, kemudian yang terakhir yaitu berbentuk seperti segitiga kebalik yang ada huruf N-nya nih. Nah, untuk ke dalam huruf ini tuh ada beberapa artinya nih, seperti untuk penjelasan. Sebelumnya, untuk bentuk segitiga kebalik ini dinamakan dengan simbol arsip. Oke, mungkin untuk penjelasannya, arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya nih yang seperti ini menunjukkan cara pengurutan arsipnya. Seperti kalau yang N ini memiliki arti untuk urut nomor, lalu nanti kalau ada huruf A di sini di tengah-tengah itu berarti untuk urut abjad, dan nanti kalau ada huruf T ini berarti untuk urut tanggalnya. Oke, selanjutnya ada simbol arus dan simbol lain-lain. Yang pertama ada arus dokumen atau pemrosesan yang disimbolkan dengan anak panah, dan arus normalnya ini adalah ke kanan atau ke bawah. Lalu yang kedua ada arus data atau informasi yang disimbolkan dengan garis putus-putus dan panah yang sering digunakan untuk menunjukkan data yang di-copy dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Lalu yang ketiga ada hubungan komunikasi yang disimbolkan dengan garis berbelok dan panah. Digunakan untuk transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Lalu ada penghubung dalam sebuah halaman yang disimbolkan dengan sebuah lingkaran. Yang penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Lalu ada penghubung pada halaman berbeda yang disimbolkan dengan simbol pentagon yang berfungsi untuk menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Lalu ada arus barang yang disimbolkan dengan kombinasi garis dan lingkaran yang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Lalu ada terminal yang disimbolkan dengan oval yang digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Lalu ada keputusan yang disimbolkan dengan simbol belah ketupat. Sebuah tahap pembuatan keputusan ini digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Lalu yang terakhir ada anotasi. Anotasi ini disimbolkan dengan garis putus-putus dan persegi untuk tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Baik, kita sudah selesai membahas simbol-simbol, kemudian kita masuk ke bagan alir atau flowchart. Di sini ada bagan alir yang pertama, yaitu bagan alir program komputer untuk pemrosesan pesanan. Di sini juga ada narasinya.
UD ABC memiliki persediaan barang dagang sebanyak 1.200 unit. Ia menyetujui pembayaran kredit bagi para customernya dan memberikan diskon bagi customer apabila pemesanan lebih dari 500 unit. UD XYZ melakukan pemesanan kepada UD ABC sebanyak 520 unit dan mengajukan pembayaran dalam waktu 30 hari. Dan di sini akan dimulai dengan simbol terminal seperti ini. Kemudian ada tanda panah ke bawah yang menunjukkan berarti adanya arus proses. Dilanjutkan dengan simbol jajar genjang. Dan di sini juga ada tulisan masukkan data order penjualan. Berarti di dalam proses selanjutnya ini adalah proses menginput order penjualan. Dilanjutkan lagi di proses menuju simbol belah ketupat. Simbol belah ketupat itu menunjukkan adanya pengambilan keputusan. Dan keputusan yang akan diambil di sini adalah apakah UDXYZ permintaan pembayaran kreditnya akan disetujui atau tidak oleh UD ABC. Nah, di sini bisa iya, bisa tidak. Apabila iya, akan lanjut diproses, dan apabila tidak, juga akan lanjut diproses. Nah, di sini apabila permintaan kredit itu tidak disetujui, maka orderan pun akan ditolak. Di sini disimbolkan dengan simbol kotak, kemudian akan kembali diproses kembali juga. Itu akan langsung menuju proses selesai di sini, yaitu simbol terminal juga atau oval. Oke, selanjutnya berdasarkan narasi tersebut, perusahaan menyetujui untuk pembayaran secara kredit nih. Lalu akan berproses yang membuat perusahaan tersebut melakukan simbol keputusan lagi nih yang dilambangkan dengan bentuk diamond atau belah ketupat seperti ini. Yang memiliki arti berarti perusahaan perlu melihat nih apakah persediaan barang tercukupi atau tidak. Dan jika tidak, maka perusahaan akan menunda orderan tersebut atau orderan tersebut ditunda karena kan persediaan tidak tercukupi ya. Nah, persediaan tidak tercukupi ini atau orderan ditunda dilambangkan dengan simbol kotak seperti ini yang dinamakan dengan kegiatan campur sari. Karena orderan ditunda, maka pesanan tersebut akan langsung berproses ke selesai. Seperti ini. Untuk simbol pesanan selesai itu berarti dengan berbentuk terminal. Berdasarkan narasi, persediaan barang yang dimiliki perusahaan ternyata cukup. Lalu, perusahaan membuat keputusan kembali apakah order lebih dari 500 unit ini dilambangkan dengan simbol belah ketupat yang berarti keputusan. Nah, jika ya, maka perusahaan memberikan diskon sebesar 20% yang dilambangkan dengan simbol kotak atau kegiatan campur sari. Selanjutnya, perusahaan memenuhi order yang dilambangkan juga dengan simbol kotak atau campur sari, lalu langsung diproses selesai dengan simbol terminal. Namun, jika order tidak lebih dari 500 unit, maka perusahaan langsung saja memenuhi orderan dan tidak memberikan diskon sebesar 20%. Lalu selanjutnya ke proses selesai dengan simbol terminal. Untuk contoh flowchart yang kedua, itu adalah flowchart proses reimbursement biaya dinas. Di sini ada beberapa bagian atau divisi. Yang pertama itu salesman, admin, sales supervisor, accounting, dan keuangan. Dan semua itu dimulai dari salesman. Di sini ada tanda mulai yang disimbolkan dengan terminal, kemudian ada tanda panah yang berarti adanya proses. Kemudian membuat laporan biaya dinas dan membuat pengajuan penggantian biaya dinas. Di sini disimbolkan dengan trapesium terbalik. Nah, itu berarti kegiatan ini adalah kegiatan manual yang tidak melibatkan proses online di dalamnya. Nah, jadi bisa saja salesman itu membuat laporan dengan menulis tangan, kemudian pengajuan penggantian biaya itu akan menghasilkan dokumen pengajuan. Nah, dokumen pengajuan tersebut akan diproses kembali di bagian atau divisi sales supervisor. Nah, dokumen pengajuan itu diproses kembali dan sales supervisor itu menerima dokumen pengajuan dan akhirnya membuat keputusan.
keputusan di sini disimbolkan dengan belah ketupat. Nah, hasil keputusan itu bisa saja tidak setuju ataupun setuju. Dan setelah itu tidak setuju akan kembali diproses dan apabila setuju akan kembali diproses juga. Oke, selanjutnya, sales supervisor akan membuat keputusan nih, yang dilambangkan dengan simbol berbentuk diamond atau belah ketupat seperti ini. Simbol keputusan ini berarti supervisor akan membuat keputusan atas dokumen pengajuan yang di atas. Nah, ada dua opsi nih untuk tidak setuju dan setuju. Pertama, kita akan bahas untuk tidak setuju dulu ya. Jika keputusan supervisor tidak setuju untuk melakukan proses reimburse biaya dinas, maka salesman akan menerima dokumen penolakan nih. Dokumen penolakan ini dinamakan dengan simbol dokumen. Dari dokumen penolakan ini, maka akan berproses langsung ke proses selesai, yang dinamakan dengan simbol terminal, bentuk simbol terminal. Oke, selanjutnya, jika supervisor setuju untuk melakukan atau mengajukan proses reimburse biaya dinas, maka supervisor akan menandatangani pengajuan reimburse tersebut yang dilambangkan dengan simbol trapesium kebalik seperti ini, karena melakukan proses tersebut secara manual. Kemudian, turunlah ada proses dokumen pengajuan nih. Dokumen pengajuan ini berbentuk simbol dokumen. Kemudian akan disampaikan ke bagian keuangan. Seperti ini. Setelah dokumen pengajuan diajukan ke bagian keuangan, maka bagian keuangan melakukan pembayaran. Setelah itu, bagian keuangan juga melakukan arsip yang ditandai dengan simbol segitiga. Lalu setelah melakukan pembayaran, bagian keuangan membuat rekapitulasi dan mengirimkan memo pembayaran biaya dinas. Selanjutnya, bagian keuangan memberikan bukti pembayaran reimbursement kepada salesman. Lalu selanjutnya adalah selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.